Pembangunan sebuah daerah yang pasti diliputi oleh banyak faktor, mulai dari keterlibatan masyarakatnya sampai dengan pengambilan kebijakan dari pemerintah daerah itu sendiri, ya. Kembali Obrol-Obrol, sebuah program yang menghadirkan sosok-sosok dan tokoh-tokoh inspiratif hadir di layar kaca Jawa Pos TV untuk hari ini, ya. Senang sekali saya Tori Andromeda bisa menyapa Anda di Obrol-Obrol, dan saat ini saya sedang berada di tempat yang sangat unik, sangat eksentrik, ya. Di belakang saya ada kerupuk, kaleng kerupuk, terus ada juga beberapa makanan, minuman ala-ala warung. Tapi jangan salah, saya nggak ada di warung, saya juga tidak sedang berada di angkringan, tapi saya sedang berada di sebuah ruangan yang sangat penting bagi sebuah daerah untuk bisa menentukan kebijakan-kebijakan ke depan. Jadi saya sedang berada di sebuah ruang kerja kepala daerah, sebuah ruang kerja bupati, ya. Saya punya parian. Mangan roti karo wingko. Mari kita sambut Pak Bupati Sugiri Sanco. Iya. Tos dulu Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, senang sekali nih. Sugeng Warawu, selamat datang. Terima kasih Pak Di Ponorogo. sudah memberikan waktu juga kepada teman-teman Jawa Pos TV Madiun untuk bisa sowan ya ke sini dan merasakan ruangan yang luar biasa sekali. Ini wow, saya sampai speechless ya ngelihat ruang kerja seorang Bupati Ponorogo ini sangat unik sekali, sangat nyentrik sekali, sama seperti penampilannya Pak Bupati nih ya. Nah, Pak Bupati, mungkin pengen tahu juga nih ya, ruangannya bisa diubah sebegitu nyentriknya, sebegitu eksetiknya. Ini kenapa dibikin kayak gini, Pak? Ponorogo ya. Ponorogo ini kan banyak warung, banyak angkringan, banyak warung-warung kopi yang tempo dulu sudah hampir tidak ada, tapi kemudian muncul lagi dan saya mencoba menghadirkan gedek, menghadirkan bomo, menghadirkan promo-promo lama ini kan romantisme, ini masa-masa kecil kami. Ada gedek, ada ya sekarang masih ada, cuma sudah hampir punah dan saya pengen ketika masuk ke ruang bupati, saya masuk ke ruang kerja, ini suasananya tidak lagi suasana yang tegang. Rapat dengan para kepala dinas, dengan sekda di sini seperti nyantai di warung kopi, sehingga semua gagasan, semua ide, semua capaian-capaian bisa dibabar secara jujur. Kalau sudah dingin, teduh, bersahabat kan orang akan muncul kejujuran. Tidak ada lagi tekanan, tidak lagi gemetaran, tidak lagi keringatan. Inilah kejujuran. Maka kami ingin menghadirkan biar kemudian teman-teman itu merasa nyaman. Bupati itu bukan apa-apa. Bupati itu sahabat kerja, rekan kerja yang harus bersama-sama untuk mencapai sebuah capaian yang itu sudah diimpikan oleh masyarakat Ponorogo. Ya, mungkin secara legalitas posisi bupati ini memang sebagai kepala daerah ya, tapi untuk kedekatan lain lagi mungkin. Pengen lebih dekat dengan masyarakat dan menghadirkan romantisasi ala warung kopi begitu ya, Pak Bupati. Iya, betul. Nah, itu artinya berarti apakah sebelumnya suasana kerja seorang Bupati Ponorogo ini sebelum disulap seperti ini ya, itu sebegitu menegangkannya, sebegitu seriusnya? Ya enggak, cuman kan kemudian harus tampil dengan mebel yang mahal, tampil dengan sesuatu yang ke barat-baratan, ke Eropa-Eropaan, dan itu bukan kita banget. Nah, itu bukan kita banget, maka kami ingin merubah mindset itu. Ayo kita duduk di warung kopi, tapi kami menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Oke. Itu kira-kira awal pemikiran, kemudian kami mengundang beberapa seniman untuk agak berpikir, ini kita agak gedek, coba gambarin. Jadilah kemudian ada promo-promo lama, ada film zaman kita kecil, zaman kita muda, zaman kita SMA, SMP, ada Warkop DKI, ada siapa P. Ramli yang filmnya Madu 3 itu kemudian sudah saya nggak tahu, belum dipasang sama teman-teman. Ini nanti berarti akan ada penambahan lagi? Agak lebih ramai lagi, ada produk sabun, produk rokok, produk tisu, produk kecap yang ketika kita kecil ada dan sekarang sudah tidak ada, dan lucu-lucu. Lucu-lucu. Memang ada beberapa poster-poster iklan yang cukup menggelitik ya bahasa-bahasanya ya. Iya. Tapi memang dengan suasana seperti ini kesannya memang lebih
dekat begitu ya dengan seorang pemimpin? Yang pertama itu, yang kedua kita mencoba selalu untuk menengok ke belakang untuk menjadi introspeksi. Maka kenapa museum yang ada di Sambong yang saya punya monumen reok sebentar lagi itu ada museum namanya Museum Peradaban. Kami ingin cerita bahwa inilah peradaban. Peradaban ini tidak bisa ditinggalkan. Peradaban ini adalah sesuatu yang harus menjadi acuan kita kemarin bagaimana, lalu sekarang bagaimana, ke depan bagaimana, sehingga orang tidak lupa daratan. Jadi dimanapun posisi, dimanapun kita membangun, selalu tidak boleh meninggalkan leluhur yang telah menciptakan sesuatu peradaban. Ini bagian dari peradaban, perjalanan peradaban yang saya tulis. Ini statement ya, kalau boleh jujur ini sesungguhnya ini statement. Statement secara visual, statement padat. Nah, statement padat. Statement padat seorang Bupati Ponorogo untuk bisa menghadirkan kesadaran mungkin ya, awareness tentang masa lalu, tentang romantisasi yang semoga juga bisa lebih dekat dengan masyarakat Ponorogo. Betul. Khususnya ya. Luar biasa. Berarti menariknya adalah ini berarti tidak dikerjakan sendiri Pak ya, tidak dibuat sendiri dari pemerintah Kabupaten Ponorogo sendiri, tapi juga melibatkan seniman. Iya, para seniman, ada seniman lukis pastitis itu, kemudian teman-teman gedek, nah di situ nanti belakang situ itu ada centong tengah ada saji, ada keris, ada macam-macam biar kemudian visualisasinya seperti centong tengah zaman dulu itu nanti menuju ke sana tapi alun-alun tapi. Ini berarti nanti akan ada beberapa penambahan. Masih mau akan selesai. Oke. Semakin menarik sekali pembicaraan kita, obrolan kita bersama dengan Pak Bupati untuk obrol-obrol hari ini ya. Nanti kita akan kembali lagi untuk obrol-obrol segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, kami akan kembali. Jadi kami membawa warung ke ruang kerja ini biar semua kejujuran, semua ide, semua yang beliau pikirkan bisa hadir tanpa ada sekat. Kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih juga bersama dengan Kepala Daerah Tercinta Masyarakat Kabupaten Ponorogo, Kang Sugiri Sancong. Siap. Mas Story. Yes, masih dengan suasana yang hangat dan intim ya. Kalau seperti ini tuh kayaknya masyarakat tuh cukup betah ya nongkrong di warung kayak gitu ya untuk bisa ngobrol berjam-jam bahkan. Itu juga berarti yang dirasakan Kang Giri dengan beberapa OPD atau dinas-dinas terkait untuk membicarakan proyek-proyek ke depan di Kabupaten Ponorogo. Iya, jadi kami membawa warung ke ruang kerja ini biar semua kejujuran, semua ide, semua yang beliau pikirkan bisa hadir tanpa ada sekat. Yang kedua ini kan penting, jadi rakyat ini kan selalu siapapun pemimpinnya dicurigai dalam tanda kutip. Bahwa kita bergelimang harta, bergelimang kemewahan, lalu kemudian kursinya empuk, wes saya pengen aja mas nunggu kursi empuk. Anggapannya seperti itu. Maka kemudian kami mencoba untuk yang kita cari bukan itu. Kami pun duduk di dingklik, duduk di resbang, duduk di betek yang memang ini penting untuk biar rakyat juga paham bahwa yang dicari seorang pemimpin sesungguhnya bukan kemewahan, bukan harta. Bagaimana dia mampu merubah sesuatu yang ia pimpin menjadi sesuatu yang maju dan berguna bagi rakyat, itu tujuannya utama. Siapapun itu. Kalau ada yang enggak berarti itu salah. Tapi kalau selama kita benar-benar awalnya semangat untuk mendandani Ponorogo, ya Ponorogo harus kita rubah betul menjadi sesuatu yang menarik tanpa meninggalkan masa lalu. Itu yang paling penting adalah itu. Ini berarti sudah berapa lama perubahannya? Ini baru selesai dalam bulan bulan kemarin. Bulan kemarin. Ini selama 4 bulan kita garapnya bos, karena ada yang nggak cocok, ada yang nggak cocok, bongkar pasang. Ini inspirasinya dari mana? Dari warung kopi. Dari warung kopi juga. Ketika kita warung di Pak Gecol, kita ke warung dimanapun, kita warung di mana, ya kita ketemu beginilah, maka ya sudah kita coba untuk kita aplikasikan ke sini. Di sana kan sangat jujur. Mau ngelok-lok nih boleh, mau diskusi boleh, mau berpikir nakal boleh, mau berpikir keluar dari pakem boleh. Di warung kopi, kepala dinas dan semua OPD juga, ayo berpikir nakal di ruang ini agar kemudian semua kecerdasan akan muncul. Tapi nakal yang tanda kutip, nakal yang positif untuk membangun Ponorogo lebih baik. Pasti. Dan apakah itu juga sudah terbukti mungkin pada akhirnya beberapa dinas-dinas terkait OPD yang diundang ke sini dan membicarakan beberapa hal di ruangan ini, apakah mereka juga pada akhirnya pada akhirnya muncul gagasan yang luar biasa karena sudah kita mulai, Pak Bupati saya berani
berani merubah kantor artinya kita bekerja tidak boleh mainstream, tidak boleh konvensional, tidak boleh itu harus keluar dari pakem kotak yang disebut konvensional. Maka APBD itu kan kalau ditelusuri dari awal sampai akhirnya selalu ya itu kode rekeningnya, namanya itu. Kalau kita mati inovasi maka kita akan menjadi pemimpin yang salah dan stuck, dan Ponorogo akan stuck dan berhenti di tempat, jalan di tempat. Seolah-olah ada, tapi kehadiran seorang pemimpin tidak pernah memberikan manfaat apapun terhadap perubahan kota atau kabupaten, kecuali hanya menghabiskan waktu, kemudian pemilu lagi, sudah jadi bupati berpikir calon, terus menerus begitu, sehingga selalu seperti minum air laut, selalu haus dengan tepuk tangan, haus dengan pencitraan, dan kemudian keluar dari mana yang sesungguhnya, yang itu substantif sekali, yaitu membangun peradaban yang lebih baik, termasuk membangun generasi penerus yang lebih baik daripada kita. Itu prinsipnya. Oke. Penasaran juga, seliar apa pemikiran dan juga ide-ide yang akhirnya tercipta dari ruangan ini, dari mungkin rekan-rekan di dinas-dinas terkait, mungkin dibandingkan ruangan sebelumnya, apakah pada akhirnya dengan seperti ini mereka bisa lebih, ibarat kata orang Jawa, lebih los lah? Ya misalnya begini, misalnya kan dalam APBD kita pecahi satu persatu. Kalau hal yang tidak prinsip, tidak ada manfaat bagi rakyat, selalu dicoret dong. Misalnya begini, satu ya, kita tahun ini membuat rumah sakit jumlahnya tidak banyak. Rumah sakit kami ada di Kauman, yang sudah kami bangun. Tahun ini juga kami bangun di rumah sakit terpadu, yang UGD terpadu yang ada di Dr. Harjono. Ini kan tidak mungkin terjadi. Bagaimana dengan APBD terkurangi oleh daunnya, kemudian kita juga dihadapkan kepada situasi setelah pandemi COVID yang merajalela. Recovery ya. Bagi kalayak ramai kan tidak mungkin bisa bangun rumah sakit. Kami menjawab itu, dan kami jawab, ini kami mampu mengerjakan. Dari pikiran-pikiran nakal yang ada di sini. Misalnya, ya ini tidak penting, tidak usah dijalankan. Selama matahari masih bisa terbit, tidak kiamat. Saya selalu bertanya, kalau tidak ini kenapa? Matahari terbit nggak? Terbit, Pak. Kalau matahari terbit, berarti ini dihapus pun matahari terbit kan? Terbit, ya sudah hapus. Kita buat rumah sakit. Kalau ada ini, burung-burung masih bisa berkicau nggak? Burung-burung berkicau, Pak. Kalau burung berkicau, sudah tahan, coret, dan kita ganti yang lain. Artinya kita membuat APBD kecil ini menjadi APBD yang barokah. Nah, ini lahir dari pikiran-pikiran nakal dinas yang kemudian kita ajar rapat di warung, yang obrolan. Jadi kita tidak ada batas, sehingga kemudian menjadikan mereka cerdas yang baik lah. Ya, dan itu artinya dengan hadirnya ruangan seperti ini, keputusan-keputusan yang diambil oleh seorang Sugiri Sancoko lebih berani? Lebih berani, dan mereka lebih menyetujui tanpa banyak debat. Biasanya kan ini nggak bisa Pak, ini nggak bisa Pak. Kalau sudah begini, yang ide beliau sendiri, yang menggagas beliau sendiri, saya tinggal mengamini. Itu lahir dari pikiran-pikiran nakal yang teman-teman insya Allah sudah mulai berinovasi dan mulai menyesuaikan dengan gaya dan dengan keberanian kita mengambil keputusan. Mantap ya, keren banget. Ini ngomong-ngomong, ada kopi, ini kopi beneran ya, bisa diseruput ya? Ini saya kopi seruput. Betul Mas. Kopi betul. Kopi betul. Kopi saya betul seruput ya. Biar lebih bersama-sama. enak Penonton, ya. Kopi yang luar biasa, kopi luar biasa. Kopi yang luar biasa. Kopinya Pak Bupati nih. Ini kopi kita beli dari pasar. Dipilih beberapa campuran, ada kopi Jawa itu seperti Arabica, tapi kopi Jawa namanya sesungguhnya juga Arabica. Lalu kita campur dengan Robusta, kita campur dengan kopi nongko, kita roasting sama teman-teman di belakang sana. Menarik ketika kita ngobrolin tentang sajian yang ada di ruangan ini ya, karena memang ini vibes-nya memang warung banget gitu, angkringan banget. Ini yang mengkurasi semua sajiannya Pak Bupati juga atau? Kadang-kadang iya, kalau saya nggak ada ya teman-teman lah. Tapi gitu. lebih banyak saya, Apa aja nih menunya biasanya yang dihadirkan? Biasanya yang saya hadirkan adalah nasi bungkus godong gedang. Nasi bungkus godong gedang. Kenapa itu hanya ada di Ponorogo Sego-Gegoknya Mbah Pur. Lalu kemudian ini semua produk angkringan, ada kacang, ada lain-lain, ini keren. Ini apa nih? Ini mestinya sunduan lah ya. Sunduannya agak sehat lah. Iya. Sunduannya yang sehat. Iya, sunduan yang sehat. Terus ini ada nasi apa? Ini nasi sambal teri. Sambal teri. Wow. Nasi sambal teri. 5.000. 5.000. Iya. Terus ada gorengan-gorengan, tempe, kacang, ada dadar jagung, kacang rebus tuh. Jadi memang hal seperti ini bisa semakin menghadirkan kedekatan dengan masyarakat juga. Apakah masyarakat juga boleh ke sini? Boleh. Saya sering teman-teman nongkrong di sini, banyak di sini. Nah,
Suguhan ini juga UMKM. Biasanya kan bupati atau kemudian kantor itu selalu catering yang mahal-mahal. Iya. Bukan kaki lima. Ini saya mencoba untuk selalu menghadirkan kaki lima yang sehat dan yang bersih, yang menjadi suguhan kami biar kemudian ada kincir ekonomi yang berjalan. Iya. Ada spirit mereka. Oh, tunggu rapat di kantor bupati berarti masakan kami dan kami berarti jos lah. Iya. Dia punya spirit itu. Karena dipercaya untuk bisa disajikan gitu di ruangan kerja Pak Bupati gitu. Menarik sekali, kita akan lanjut lagi obrolannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Tidak terlalu. Kalau sini kan tempat ngumpul dan saya kan bukan dinas teknis, saya adalah memayungi semua dinas. Agar nakal pun tidak apa-apa. Tapi kalau dinas teknis ya memang harus straight ya. Harus bekerja dengan sesuai dengan seleranya, duduknya biar agak enak, biar kemudian mampu bekerja agak lama, lalu kemudian ruang rapatnya juga biar Kembali lagi di Obrol-Obrol. Masih juga bersama dengan Kang Giri, the one and only, bapaknya masyarakat Ponorogo ya. Nah, Kang Giri, ini kan ruangannya sudah menarik sekali ya, unik, eksentrik. Mempengaruhi kinerja nggak untuk seorang Kang Giri? Dalam arti tadi kan ide-ide liarnya sudah muncul nih, mulai bermunculan. Untuk semangatnya, untuk kinerjanya itu berpengaruh banget nggak sih? Kan kantor ini sesungguhnya saya tidak pernah singgahi terlalu lama ya. Dalam hari-hari itu saya lebih banyak di lapangan, mulai pagi sampai sebelum jam 9. Itu pun kadang-kadang sudah ada undangan. Maka kemudian bagaimana waktu yang pendek saya rapat dengan dinas itu, saya hadir dengan seolah-olah healing, seolah ngopi di warung. Padahal ya hari-harinya saya juga ngopi di warung. Mencoba untuk ini semakin membuat teman-teman juga semangat rapat di sini betah. Karena saya tinggal kemana begitu rapat di sini. Nah ini salah satunya ini ya. Ini sama siapa nih, Kang Giri? Ini teman-teman dari tim ini ya, kalau tidak salah, timnya Noah apa ya? Oh ya, oke. Oh, timnya Noah, karena Noah mau datang pada tanggal 15 Agustus. Noah mau manggung di sini secara gratis di alun-alun. Wow, oke. Nonton ya, Mas? Siap. Ada tiketnya, Kang Giri? Gratis. Oh iya. Untuk rakyat. Mantap. Iya. Berarti sudah mulai dilakukan banyak pembicaraan yang cukup penting ya di ruangan ini. Nah, filosofi nih aku pengen tahu juga. Ini nih salah satunya gerobak angkringan. Apakah ini juga menyimpulkan bagaimana seorang Sugiri Sancoko begitu berpihak dengan pedagang misalnya? Ya, salah satunya ada itu. Yang kedua, kesederhanaan ya. Yang paling penting adalah kesederhanaan. Saya mencoba kepada teman-teman generasi muda, sederhana itu indah, tapi harus menghasilkan pikiran-pikiran yang mantap dan luar biasa. Oke. Misalnya saya membuat museum reok, itu kan palonnya tinggi banget, itu kan dilahirkan dari hal yang sederhana, tapi akan menjadi peledak. Baik itu. Nah ini ada 126 meter tingginya di atas gunung. Wow. Lalu kemudian di bawahnya ada museum peradaban yang menceritakan rinci tentang Ponorogo, bagaimana lahir awal, zaman kerajaan seperti apa, zaman kadipaten, lalu bagaimana perjalanan agamanya, perjalanan pendidikannya, perjalanan pertaniannya, perjalanan budayanya, kerukunannya, perjalanan pencaksilat yang beberapa pencaksilat di sini damai, tidak ada pertikaian, lalu NU Muhammadiyah apapun hidup rukun menjadi satu. Maka kami tatakan secara literasi di museum itu agar kemudian anak-anak besok tidak gagal literasi, gagal literatur, sehingga antara mitos, antara sejarah, antara klenik jadikan satu. Maka kami ingin ini punya sesuatu yang dahsyat di sana. Di samping ini untuk wisata membobol gerbang barat laut Ponorogo yang ada di bagian Sampung, dengan Parang dekat, dengan Magetan dekat, dengan Wonogiri perbatasan, dengan Sarangan dekat, dengan Pacitan bisa dibobol lewat Wonogiri. Ini menjadi gerbang wisata di barat laut untuk menumbuhkan ekonomi, untuk mengisi ruang-ruang kosong yang sesungguhnya tidak disadari kalau kosong. Misalnya pertanian tak ceritakan bahwa luas lahan pertanian di Ponorogo itu tinggi, lebarnya luas, ada 34.000 hektar. Tapi masih ada sekitar 22% itu dihuni oleh para petani yang hanya mempunyai lahan di bawah 2 kotak atau 1/7 hektar.
mau disulap kayak apapun benihnya, mau disulap kayak apapun pupuknya, mau ditanam dengan air apapun, pengairan kayak apapun, pasti karena luasnya kecil sehingga panennya nggak banyak. Sehingga ada kemiskinan dalam tanda kutip, kemiskinan terselubung di sana. Ini kita pecahkan bersama-sama solusinya. Dan kemudian jadi satu. Itulah yang ingin kami tatakan di sana biar kemudian museum itu menjadi pengisi APBD, menjadi pusat edukasi budaya, menjadi jujukan pariwisata, dan menjadi kincir ekonomi di Ponorogo. Ya, sudah sebegitu mendunianya Reok Ponorogo, dan nantinya juga akan dibuat sebuah tempat yang luar biasa sekali soon ya. Sudah mulai di pondasinya sudah mulai diselesaikan. Tahun depan pasti selesai. Oke, tahun depan pasti selesai. Pasti selesai. Dan kembali ke ruangan yang masih juga sangat menarik untuk dibahas ya. Sepertinya ini menjadi ruang kerja seorang kepala daerah, seorang bupati yang satu-satunya nggak sih seperti ini di Indonesia? Saya nggak ngerti sana-sana, nggak pernah kemana. Tapi ini sangat-sangat estetik sekali ya dengan penataan ruangan seperti ini yang tadi juga sudah dijelaskan sama Pak Bupati bahwa ada harapan-harapan bahwa ruangan yang sudah tertata, yang sudah pengen dekat dengan masyarakat seperti ini bisa menghadirkan inovasi-inovasi baru untuk Kabupaten Ponorogo khususnya. Nah, pertanyaan saya, Kang Giri, bisa nggak ruangan yang sudah sebegitu menariknya seperti ini, yang sudah diaplikasikan di ruang kerja seorang Ponorogo 1, diaplikasikan juga di ruang kerja dinas-dinas lain, misalnya OPD atau instansi lain? Enggak, saya pikir jangan. Karena mereka dinas teknis yang selalu mengerjakan dengan kebutuhan berbeda ya. Mereka biar mengerjakan dengan peralatan yang ada, yang kombin dengan pikiran dia biar tidak terlalu. Kalau sini kan tempat ngumpul dan saya kan bukan dinas teknis, saya adalah memayungi semua dinas agar nakal pun tidak apa-apa. Tapi kalau dinas teknis ya memang harus straight, harus bekerja dengan sesuai dengan seleranya, duduknya biar agak enak, biar kemudian mampu bekerja agak lama, lalu kemudian ruang rapatnya juga biar bagus, biar mampu rapat dengan sempurna. Ya, ini kan hanya untuk menggedor bahwa kamu itu lahir dari kecil, mari kita tidak boleh lupa kepada hal yang kecil. Kamu itu punya masa lalu, tidak boleh lupa dengan masa lalu walaupun punya mimpi masa depan. Kamu itu gedek loh, Frenza Jana, aslinya ini gedek aslimu. Maka jangan kemerindih lah. Inilah. Saya mencoba mencampur itu dengan statement padat yang saya visualisasi. Ini sebuah statement yang cukup tegas yang sudah dihadirkan oleh seorang Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, bahwa ya kita lahir dari gedek juga ya. Jangan lupakan sejarah. Jangan lupakan kita lahir juga dari rakyat kecil yang walaupun kita sudah berada masih tetap harus merasa kecil dan walaupun mungkin berada di pucuk pimpinan sebuah daerah ya itu mungkin mandat. Tapi kedekatan dengan masyarakat tetap harus tidak ada. lama yang namanya jabatan itu kan hanya sekedar bolot, Mas. Dibuat mandi selesai. Artinya ini tidak bisa diagungkan apapun. Nggak ada yang bisa disombongkan karena kita makan gaji dari pajak rakyat, kita makan dari pengabdian rakyat, ya sudah. Kita bersama-sama dengan rakyat untuk membangun dan saya pikir rakyat akan paham dengan cara itu. Dan semoga dengan hadirnya ruangan kerja yang sangat-sangat berbeda ini juga bisa melahirkan ide-ide yang cukup liar dan juga keputusan-keputusan yang cukup berani dan bisa berdampak positif ke masyarakat. Story hebat. Dan menarik sekali kalau kita bahas tagline, salah satu tagline yang cukup sering sekali digaungkan ya, Ponorogo hebat, khususnya pembangunan. Pembangunan padat, pembangunan cepat, Ponorogo hebat. Tapi sepertinya kita akan tunda dulu pembicaraan itu untuk episode berikutnya. Jadi buat pemirsa Jawa Post TV Madiun, tetap ikuti obrol-obrol. Dan main ke kantor saya sambil ngopi bersama-sama saya. Bisa. Siapapun boleh. Bisa nih, boleh. Ini kopi asli yang ting. Oke. Jadi kita akan kembali lagi untuk episode berikutnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di obrol-obrol episode berikutnya untuk kita bahas seperti apa kehebatan Ponorogo dalam membangun. Sampai jumpa di episode berikutnya.